Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan Panwaslu Kecamatan Dampit. Nama saya Samsul Ma'arif, menjabat sebagai divisi SDMO sekaligus merangkap sebagai ketua. Sebelah kanan saya Kholik Eko Prasetyo, pengampuh divisi PPPS. Saya Humaydi Ali, membidangi HPBM HM. Kami bertugas sebagai Panwaslu Kecamatan Dampit. Sejak dilantik, banyak hal yang tentunya bisa kami ceritakan, khususnya terkait dengan pengawasan AKP. APK. Kena AKP untuk bingung. Mungkin dari pertama karena sesuai dengan divisinya, Mas Sumedi cerita dari pengawasan APK. Monggo, Mas Sumedi. Siap Mas. Ini APK ya, sangat menarik sekali kalau hari ini kita membahas tentang alat peraga kampanye. Karena memang alat peraga kampanye itu satu-satunya yang menjadi sorotan, yang bukan cuma disorot oleh Bawaslu saja, yang bukan cuma disorot oleh Panwascam saja, tapi disorot oleh semua warga. Semua masyarakat pasti tahu kalau di sana ada alat peraga kampanye. Ada satu hal yang menarik kemarin, menurut saya ini sangat-sangat menarik karena bertemu dengan seseorang yang istilahnya agak ngeyel. Satu, kemarin kami di Panwaslu Kecamatan Dampit diinstruksikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang untuk menertibkan APK, alat peraga kampanye yang melanggar. Nah, sebelum melakukan penertiban, kita PKD, Panwascam, dan seluruh jajaran di Kecamatan Dampit melakukan inventarisasi terhadap APK-APK yang melanggar. Setelah kita melakukan inventarisasi, kemudian kita berikan saran perbaikan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan apabila menemukan APK yang dinyatakan melanggar. Melanggarnya kemarin ada 2 tempat yang sangat sering dilakukan, yaitu dipaku di pohon atau diikat di tiang listrik. Niku. Nah, yang paling lucu adalah saat kita melakukan penertiban. Jadi di pagi hari kita melakukan penertiban di Jalan Poros, semua jajaran Panwaslu Kecamatan Dampit sampai tingkat PKD melakukan penertiban di Jalan Poros, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar kalau yang di Jalan Poros. Kemudian di siang hari teman-teman PKD itu berkeliling yang di jalan-jalan kampung, melihat dan membersihkan APK yang melanggar. Nah, ini ada satu APK yang melanggar yang pas berada di depan salah satu tim ses. Kemudian karena saking baiknya PKD dan kebetulan orangnya ada di sana, mau membersihkan, mau mengambil APK tersebut, beliau izin dulu. PKD masih izin ke yang bersangkutan bahwasanya ini sudah melanggar dan ini sudah diberikan saran perbaikan kepada Parpol dan sekarang sudah saatnya untuk ditertibkan. Kemudian orang yang tim ses ini, yang bersangkutan ini menjawab, ya Mas, biar nanti sore saya bersihkan sendiri bareng anak saya, karena kayunya mau saya pakai. Gitu. Kemudian karena ya PKD-nya merasa masih kasihan dan percaya saja karena warganya sendiri, akhirnya dibiarkan. Ya pun, buat nopo-nopo, kami mohon untuk benar-benar nanti dibersihkan di sore hari. Kemudian di sore harinya kami dari Panwaslu Kecamatan Dampit berkeliling, kemudian bertemu dengan APK tersebut. Ternyata sampai sore hari masih belum ditertibkan. Kemudian kami datangi lagi orangnya, dan alhamdulillah pada hari itu, pada jam itu, jam 4 sore, kami berhasil bisa menurunkan dan beserta orangnya juga menurunkan APK-nya. Nah, kemudian kita sudah istirahat, kita sudah standby di kantor, sampai pada jam 9 malam.
Jam 9 malam kita masih standby di kantor, kemudian ada laporan lagi dari PKD yang di desa tadi itu, yaitu kebetulan di Desa Majang Tengah, ada laporan bahwasanya APK yang tadi siang kita ambil itu, yang kita turunkan, yang sudah kita tertibkan, tapi tadi masih dititipkan ke orangnya karena kata orangnya mau dipasang di tempat yang diizinkan. Ternyata di malam hari itu APK-nya sudah dipasang di atas kayu tewinggi, Mas. Pohon. Di pohon. Malah dipasang di pohon di malam harinya. Malah Ngeyel. itu ngeyel orang. Jadi sudah salah yang pertama diikat di tiang listrik, sudah kita tertibkan, kemudian karena masih kita humanis lah, kita kasih kesempatan, yang penting tidak melanggar, sudah kita edukasi, ternyata malah digae-gae sama orangnya, tambah ditaruh di atas pohon yang sangat tinggi, yang sekiranya emang PKD itu lega saking ahli penean ya gak iso Jokowi. Mungkin itu yang agak lucu dan menemukan orang sing ngeyel menurut saya. Nih. Itu termasuk cerita dari Mas Sumedi selaku divisi pengawasan, memang tugasnya, makanya ceritanya panjang. Bisa Termasuk kita di pimpinan tidak hanya divisi yang pengawasan yang itu melakukan pengawasan terkait dengan APK, kita ketua Seko di divisi hukum ini juga sama-sama turun ke jalan. Kalau saya itu menemukan sesuatu yang sangat unik dalam rangka melakukan pengawasan di APK. Namun ini sebelum APK, ini masih statusnya masih APS, alat peraga sosialisasi. Ketika mendekati masa kampanye, maka kan harus semuanya ditertibkan kalau itu sudah mengarah ke APK, karena statusnya masih sosialisasi. Ketika kita inventarisasi terkait dengan APS yang statusnya sudah APK, maka ditemukan ada beberapa APS yang itu bukan APS tapi APK. Kemudian kita lakukan saran perbaikan kepada partai politik dan caleg. Setelah itu sarper kita luncurkan, ini semuanya sudah mulai gerak untuk bagaimana mengubah APS menjadi APK menjadi APS. Yang unik itu karena untuk menutupi kalimat yang itu menjadi APK itu ditutup pakai sarung. Pakai sarung. Ini kan lucu nih, pakai sarung supaya itu tidak menjadi APK, statusnya tetap APS. Ini cerita yang unik dari saya. Mungkin dari Mas Eko, monggo. Ketika berbicara APK, sebenarnya kita itu punya sekali banyak APK yang itu bisa dinarasikan menjadi sebuah cerita yang itu menggugah tawa, karena sebenarnya teman-teman peserta pemilu itu pasti menyerahkan beberapa pemasangan APK itu ke pihak-pihak, sehingga ada beberapa pihak itu yang melakukan pemasangan tidak sesuai dengan SOP. Salah satunya itu ada di Jalan Supiani, Desa Majang Tengah, pinggir Jalan Poros, Jalan Nasional. Dan mulai dari perbatasan timur Tirtoyudo itu masuk Desa Bumirejo ke barat sampai nanti perbatasan di Turen, itu ada banner yang mengundang galak tawa. Salah satunya itu banner yang ketika dilihat dari jarak jauh itu seperti terbang. Nah, banner ini tidak memiliki kaki penyangga dan tidak memiliki kaki penumpang. Nah, banner ini ternyata digantungkan di pohon, ada yang digantungkan di tiang listrik, tiang telepon dan lain sebagainya. Padahal banner tersebut itu ukurannya lumayan besar, kurang lebih 2x3 itu Pak ya. Dengan banner sebesar itu, effort dari orang-orang yang memasang sehingga tidak ada kaki bisa melayang, itu kan menjadi gelak tawa bagi kami. Unik sekali. Kemudian itu ada lagi itu yang menurut kami sangat lucu.
lucunya itu Dampit itu ketika berbicara dapil itu merupakan Malang 2, dapil Malang 2. Dapil Malang 2 itu isinya Ampel Gading, Tirto Yudon, Dampit sama Turen. Ada salah satu banner itu dari salah satu partai itu banner nama caleg dapil kabupatennya itu dapil 5 dipasang di dapil 2. Lah, iki bagaimana ya? Nah, sebenarnya itu menjadi pertanyaan dari kami, ini salah masang ataukah orang-orangnya memang sengaja? Lah, hal itu menjadi sebuah perhatian dari kami sehingga hal-hal yang nopo nggih itu krusial dilihat oleh banyak orang, dan saya yakin ketika orang itu banyak masyarakat lewat, banyak masyarakat mengetahui wilayah dapil pasti bertanya-tanya apakah dapil ini sekarang sudah menjadi dapil 5. Kan seperti itu, sedangkan dapil kita adalah masih dapil Malang 2 dan yang paling berkesan bagi kami itu ketika pencopotan hari terakhir itu hari terakhir masa tenang menjelang masa tenang, karena malam itu juga harus bersih sehingga ada yang teman-teman itu tidur sambil berdiri, rokokan sambil duduk sambil merem sambil itu yang kesan-kesan sangat luar biasa Pak Ketua. Terima kasih Mas Ko. Ya, tadi saya ketika mendengar cerita itu, mungkin ketika banner yang dipasang pakai ikat itu mungkin sambil diwiriti sehingga ikatnya jatuh. Oke, terima kasih. Ini kesan saya selama menjadi Panwas di Pileg 2024 ini, banyak sekali ilmu pengalaman yang saya dapat. Karena Dampit itu termasuk wilayah yang banyak dari Maduranya. Kalau Madura itu kan orangnya, pokoknya seperti itu lek Madura. Sehingga kita banyak interaksi dengan orang-orang yang seperti itu menjadikan kita semakin kendel. Jadi kita tidak punya pemikiran atau mental yang ciut, akan menjadikan lebarnya mental bagi kita dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat. Itu termasuk di samping ilmu-ilmu yang dari pimpinan Bapak Bupati yang diberikan luar biasa, termasuk satu hal yang bagi saya itu menjadikan mental kita itu mental yang mental baja, tidak mental yang ciut. Itu dari saya. Monggo Mas Umaidi. Kalau pesan-pesan selama di pemilu 2024 ini, karena momen tahun pertama bagi saya di kecamatan, di Panwaslu kecamatan, sangat banyak sekali kesannya. Tapi yang paling penting sama seperti ketua tadi, banyak ilmu yang kita dapatkan dari sini, mulai dari bimbingan dari pimpinan ataupun saat kita turun ke lapangan. Itu kita menemukan banyak sekali hambatan-hambatan yang saat itu juga harus kita selesaikan. Jadi sangat berkesan sekali. Kemudian ada yang sangat berkesan lagi adalah, kalau dari saya, environment atau lingkungan kerja di Panwaslu Kecamatan Dampit ini sangat mumpuni dan sangat enak. Jadi keluarga di Panwaslu Kecamatan Dampit ini sangat solid, saya bilang. Soliditasnya sudah tidak bisa ditanyakan lagi. Jadi kalau satu kerja pasti yang lain kerja. Termasuk tadi kata Mas Eko, memang pada waktu hari tenang itu jam 12, jam 00.00, pokoknya jam 00.00 itu kita kerja mendampingi PPK yang sedang membersihkan APK, itu semuanya, semua jajaran ikut turun. Jadi memang betul kalau ada yang sampai tidur di atas truk sambil berdiri, itu betul. Dan memang rata-rata keluarga Panwaslu Kecamatan Dampit ini santri, jadi tidur dimanapun itu siap. Saat hari H, saat rekapitulasi kemarin di kecamatan juga begitu. Monggo. Ya, terima kasih. Ini termasuk yang disampaikan bahwa soliditas di Panwaslu Dampit cukup tinggi, luar biasa. Maka pesan dari kita
pimpinan bertiga dari Dampit, mohon untuk pilkada tidak ada evaluasi, langsung diangkat menjadi evaluasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi